semua, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk daftar beasiswa LPDP bareng aku. Nah, jadi buat kalian yang bingung nih, apa aja sih yang harus diisi buat pendaftaran beasiswa LPDP, khususnya di aplikasi pendaftaran atau online form yang ada di website LPDP. Nah, kamu bisa ikutin apa yang aku lakukan di video ini ya. Keep watching! Oke, yang pertama kita langsung buka aja website resmi LPDP di Google. Jadi kita langsung ketik keyword LPDP login ya. Buka websitenya, dimana di sana ada laman untuk login ke akun pendaftaran. Kalau kamu sudah punya akun, silahkan login aja. Kalau belum, bisa bikin di belum punya akun, buat akun di sini. Nah, jadi kalau kamu yang belum punya akun pendaftaran, bisa bikin akun. Kamu perlu mengisi email, password, terus informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, tempat lahir, dan sebagainya. Nanti kalau sudah bikin akun, balik lagi ke laman utama, terus kita bisa langsung login ya, sesuai akun yang sudah kamu bikin. Nah, ini aku udah login guys, udah langsung masuk ke akunku. Sebenarnya ini tuh bukan akun saat mendaftar LPDP, karena aku tuh kan sekarang statusnya masih awardee, jadi masih menerima beasiswa, sehingga tidak bisa daftar beasiswa yang baru. So, kemarin aku udah izin ke abang aku untuk pakai data dia, tapi aku ubah fotoku dan kita langsung mulai aja daftar beasiswa LPDP-nya ya. Nah, jadi setelah kamu mengisi biodata yang ada di sini, pastikan lengkap dulu ya sebelum memulai proses pendaftaran beasiswa. Ada data diri, media sosial, pendidikan terakhir, serta data keluarga. Nah, pastikan ini kamu isi dengan lengkap ya. Nah, kemudian kalau udah, kita langsung ke pilihan yang ada di atas, itu beasiswa, terus daftar beasiswa. Oke, ini sebelum melakukan pendaftaran, kita harus membaca dan memahami informasi dan persyaratan beasiswa yang ada di buku panduan. Oke, kemudian kita klik oke. Terus, nah di sini keluar ada jalur beasiswa LPDP-nya, yaitu afirmasi, umum, dan targeted. Hari ini mau daftarnya beasiswa reguler aja ya, karena beasiswa reguler ini kan beasiswa yang kayak umum dan terbuka untuk siapa aja, untuk semua kalangan. Nah, di sini kan ada validasi foto dulu. Nah, jadi kalau fotonya itu pastikan berformat JPG, JPEG, atau PNG, atau GIF. Ukuran foto maksimal 2 MB, foto merupakan foto Anda terbaru, dan memperlihatkan 85% wajah. Oke, tidak menggunakan kacamata, masker, atau menutupi wajah. Harus jelas dan memiliki kualitas yang baik. Resolusi juga 400 pixel kali 400 pixel. Jadi ini aku udah oke. Dengan ini saya menyatakan bahwa foto yang saya unggah telah mengikuti kriteria. Oke, daftar beasiswa. Nah, di sini kita mulai isi aja semua instruksi yang diberikan oleh LPDP-nya. Kayak di sini yang pertama, kita isi alamat saat ini. Nah, kamu bisa isi alamat kamu. Aku isi misalkan Jalan Ahmad Dhani nomor 3. Oke, terus apakah Anda saat ini CPNS, PNS, TNI, atau Polri? Kalau enggak, boleh jawab enggak. Kalau enggak, jawab iya. Di sini aku jawab tidak ya. Terus kita next berikutnya. Nah, untuk LOA ini adalah surat yang diberikan oleh atau dikeluarkan oleh universitas bahwa kita itu sudah diterima di universitas tersebut. LOA ini ada dua macam, ada LOA unconditional dan LOA conditional. LOA unconditional ini adalah surat dinyatakan kita itu udah diterima di universitas itu tanpa persyaratan apapun lagi. Jadi kita itu udah memang tinggal masuk kuliah gitu. Tapi ada yang conditional, di mana ada persyaratan yang harus kamu penuhi dulu, misalkan masih kurang skor IELTS, atau belum ada sertifikat IELTS, atau ada kekurangan administrasi lain, atau dokumen pendukung lainnya yang belum kamu penuhi. Yang diterima oleh LPDP itu yang kita bisa keep tes bakat skolastik itu adalah LOA unconditional. Jadi kalau kamu unggah LOA conditional, kamu tetap harus mengikuti ketiga tahapan seleksi beasiswa LPDP. Tapi kalau kamu unggah yang LOA unconditional, itu baru kamu bisa skip tahap seleksi yang kedua. Kita di sini
isi sudah memiliki LOA unconditional ya. Tapi kalau kamu belum memiliki LOA, pilih yang belum memiliki LOA. Tapi kalau sudah, pilih yang memiliki letter of acceptance atau LOA ya. Nah, terus program beasiswa, kita kan mau reguler ya, jadi kita isi reguler. Terus kita isi doktor luar negeri beasiswa. Nah, by the way, UCL itu kan salah satu list PTUD. Nah, jadi kalau kamu yang dapat LOA dari perguruan tinggi utama dunia, boleh untuk daftar program beasiswa PTUD. Tapi ini aku mau tunjukin yang reguler aja, walaupun aku pakai LOA unconditional yang dari UCL, sebenarnya itu bisa masuk ke PTUD. Jadi boleh bebas aja sih kamu mau tetap di reguler atau di PTUD gitu. Nggak menjamin juga kalau kita itu udah punya LOA conditional terus langsung dijamin untuk lulus beasiswanya. Karena LPDP ini seleksinya itu berdasarkan kualitas kita. Jadi bukan karena kita sudah punya LOA conditional kita langsung diluluskan. Jadi menurutku nggak ada perbedaannya antara PTUD atau reguler. Cuma PTUD ini memberikan benefit dan kemudahan bagi orang-orang yang sudah punya LOA conditional dari perguruan tinggi utama dunia sehingga tidak perlu ikut tes tahap kedua gitu dan tidak ada persyaratan IPK gitu. Bedanya cuma di situ. Oke, kita langsung lanjut berikutnya. Periode perkuliahan kita pilih 2023, terus September ini. Oke, berikutnya sektor. Jadi ini kalian pilih mau sektornya itu apa. Aku pengen di sini pilihnya inovasi dan teknologi ya. Terus subjeknya di sini aku mau pilih mungkin karena aku material, jadi kayaknya aku akan pilih material science. Oke. Terus bidang keilmuan ini diisi sesuai bidang ilmu kalian ya. Teknik material. Oke, jadi bidang keilmuanku itu ada di teknik material atau ilmu bahan. Terus berikutnya, kalian bisa unduh PT tujuan beasiswa reguler dan parsial dalam negeri. Nah, PT tujuan beasiswa reguler dan parsial luar negeri. Nah, kita buka yang list PT yang untuk luar negeri ya. Nah, jadi kalian bisa cek nih di sini list-list yang diberikan oleh LPDP untuk kita daftarkan. Nah, di sini UCL itu termasuk ya. Jadi kita langsung aja di sini jawab tadi, berarti iya di dalam daftar LPDP. Terus negaranya itu adalah Inggris. Terus perguruan tingginya adalah UCL. Di situ program studinya adalah Material Science. Berikutnya, nah ini langkah terakhir, kita isi pemilihan lokasi seleksi. Nah, sesuai ketentuan LPDP ya, karena sekarang bisa hybrid ya, bisa online dan offline. Nah, ini kamu harus jawab jujur ya, atau menerima atau sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding. Nah, di sini itu menurut aku kalian wajib jujur, karena kalau kalian menyembunyikan sesuatu dan akhirnya nanti ketahuan, itu bisa berdampak buruk ke kita. Nanti kita bisa dapat sanksi atau gimana. Di sini aku jawab tidak karena aku mau cuman daftar LPDP. Ini maksudnya kita itu statusnya apa gitu ya. Kalau karena ini kita mau daftar doktor ke luar negeri, jadi kita telah menyelesaikan jenjang master. Nah, dengan ini kita sudah menyatakan kita sudah memiliki LOA unconditional ya. Apabila dokumen LOA unconditional yang saya unggah tidak sesuai ketentuan LPDP, maka saya dianggap tidak memenuhi kriteria. Oke. Nah, abis itu kita langsung diarahkan ke laman penilaian diri atau profiling diri. Untuk tips, trik, dan juga pertanyaan-pertanyaannya itu sebenarnya aku udah pernah bahas. Kalian boleh nonton, ada 1 dan 2 video yang udah aku share. Nah, untuk penilaian diri sebenarnya aku tuh menyarankan untuk menjawabnya dengan bahasa Indonesia aja, karena pertanyaannya juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kecuali kalau memang LPDP bertanya dalam bahasa Inggris, mungkin kita lebih baik menjawabnya dalam bahasa Inggris. That's okay, sebenarnya LPDP nggak mempermasalahkan kita mau jawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Untuk kekuatan dan kelebihan, juga kekurangan serta kelemahan, itu diisi per poin-poin gitu ya. Oke, kita langsung aja isi. Aku ingin mengisi salah satu kelebihanku di sini. Saya adalah seorang yang mandiri, cerdas, dinamis, berkarisma,
penuh percaya diri, berkemauan keras, dan memiliki bakat terlahir sebagai pemimpin. Terus kalau mau menambahkan lagi yang baru, klik tambah baris baru. Oke, masukin poin yang baru. Terus isi deh yang berikutnya mau apa. Gampang ya, ini tuh gampang, jadi isi per poin aja karena ini nggak bisa dijadiin paragraf. Terus aku mau isi misalkan 3 kekuatanku di sini. Nah, nanti aku mau ngisi di kelemahan itu 2 kelemahan aja. Nah, jadi pastiin kelebihan kita itu lebih banyak daripada kelemahan kita gitu ya. Ini udah nih kelemahan 1 poin, terus tambah lagi yang 1 lagi, klik tambah baris baru. Dah. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, pernahkah Anda mendapatkan beasiswa sebelumnya? Nah, ini harus dijawab dengan jujur ya, jika pernah sebutkan dari mana saja dan jenjang apa saja. Nah, aku mau isi tahun 2018, itu dapat beasiswa untuk S2, sumber pendanaan itu LPDP. Ya udah. Terus, ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri yang harus kamu isi. Nah, untuk yang ini, itu bisa dijawab dalam bentuk paragraf. Saranku mending kayak ngambil waktu, mungkin kayak depends on you aja sih, mau butuh berapa lama untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau aku kemarin memang kayak ada beberapa pertanyaan, yang 1 pertanyaan itu aja aku harus mikirinnya, merenungkannya itu berhari-hari gitu. Nah, jadi bisa tulis di Words dulu, dokumen terpisah, bisa login lagi untuk di copy jawaban yang dari dokumen terpisah itu, lalu kamu paste ke kolom isian ini ya. Nah, jadi ini aku mau langsung isi aja guys, karena kan sudah pernah ya. Nah, cara isinya tuh gampang, tinggal copy paste, terus ya udah lanjut. Ini tuh pertanyaannya memang berat-berat sih. Menurut aku ini berat banget dan harus direnungkan karena ini tuh kan tentang diri kita ya. Jadi ini kita langsung simpan, klik simpan. Oke guys, sukses menyimpan isian yang sebelumnya. Jadi kita langsung pindah ke riwayat pendidikan dan pekerjaan. Nah, diurutkan dari tahun terbesar. Terus keterangan IPK itu skala 4. Bagi lulusan S1 atau S2 luar negeri, masukkan IPK yang sudah disetarakan. Jadi kalau kamu tuh lulusan luar negeri, ada ijazah kan dari luar negeri, itu kita setarakan ke website di Kemdikbud gitu. Nah, jadi di sini aku mau contohin, misalkan udah lulus S2 di tahun kemarin 2020, University College London. Yang IPK itu ya yang sudah dikonversi atau disetarakan. Nah, untuk nomor induk mahasiswa ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Statusnya lulus diisi di sini. Kalau kamu nih mau daftar yang S2, berarti ini isi yang S1 ya di pertama. Jadi misalkan S1. Oke, terus bidang studi fisika. IPK 3,67 misalnya. Nomor induk mahasiswa atau mahasiswa itu boleh diisi, tapi aku lupa jadi aku tinggalin ini ya, nggak ngisi ya, kosongin. Tapi kalau kalian ingat, isi aja semua lengkap gitu, tambah lagi barisnya. Pokoknya isi sesuai yang ada di ijazah kalian ya. Ini 9,0, ini aku ngasal ya isinya, tapi kalau kalian isi sesuai ijazah kalian. Nah, habis itu riwayat pekerjaan. Nah, ini kalau kalian sudah bekerja silahkan isi sudah, atau memang yang baru fresh graduate belum ada kerja, isi belum. Isinya misalkan kayak aku udah jadi dosen nih, jadi aku isi Universitas Sumatera Utara, posisi dosen, terus tahun masuknya itu kita bikin 2020, dan tahun keluar itu nggak ada ya, kita masih bekerja. Nah, untuk tahun keluar kita isi masih bekerja. Pendapatan terserah mau diisi berapa, misalkan kamu pendapatannya 10 juta, ya udah diisi 10 juta, ya udah. Terus kalau misalnya ada pekerjaan yang lain, riwayat pekerjaan sebelumnya tambah lagi di sini. Misalkan pernah jadi guru bahasa Inggris gitu ya. Misalkan dulu aku pernah jadi guru bahasa Inggris di LCE Learning. Terus kalau udah langsung simpan. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, berikutnya kita bisa langsung isi lagi pengalaman organisasi. Nah, jadi kalau kalian tuh pernah ikut organisasi sejak SMP, SMA, kuliah, itu diisi ya di sini semua. Misalkan dulu, jadi isi sesuai pengalaman kalian selama sekolah. Misalnya,
Oke, isi aja sesuai riwayat organisasi kalian. Ini juga di perguruan tinggi pernah ikut apa? Dulu aku pernah ikut MSM, namanya organisasi di luar perguruan tinggi. Misalnya pernah ikut komunitas, bus atau kegiatan sosial masyarakat, itu bisa dimasukkan di bagian ini. Misalkan dulu aku pernah ikut Hamada Foundation. Nah, kalau udah simpan. Prestasi lain yang diunggulkan. Nah, ini apa prestasi kalian yang pernah mungkin apa gitu, pernah ikut lomba, ikut kejuaraan, ikut seleksi MAPRES gitu ya, misalkan MAPRES, International Exhibitions misalnya. Ditulis ya nama kejuaraannya, lombanya. Nah, di sini isi bahasa asing. Kalau misalkan sudah punya IELTS, isi nih IELTS. Terus skornya misalkan kamu dapat skornya 7,5. Terus nomor sertifikat diisi ya. Di sini kan ada tuh nomor sertifikat di sertifikatnya. Kalian isi sesuai yang ada di sertifikat kalian. Oke, ini aku ngasal aja. Terus pengalaman pelatihan workshop. Pernah nggak ikut jenis pelatihan workshop? Nah, kalau ada yang mungkin kalian juga punya sertifikat workshop, silahkan diisi di sini. Nggak harus upload sertifikatnya, tapi kalian bisa isi jenis-jenis pelatihan atau workshop yang pernah kalian ikutin. Misalnya, aku dulu pernah ikut soft skill coaching gitu ya. Terus pengalaman riset. Nah, apakah kalian selama kuliah itu pernah dapat pendanaan riset misalnya gitu? Kalau dulu aku pernah ikut PKM, jadi di list semua pendanaan riset yang pernah kalian dapatkan. Karya ilmiah atau buku, jurnal atau makalah yang sudah dipublish. Nah, ini juga kalian isi. Nah, di sini kalian masukkan tautan publikasi ilmiah kalian gitu ya. Kita lanjut lagi, terus konferensi dan seminar. Pernah nggak ikut konferensi atau seminar? Nah, jadi misalkan pernah ikut konferensi, diisi misalkan 2017. Terus apa peserta, pembicara gitu, apakah kamu cuma datang sebagai peserta di seminar dan konferensi itu, atau kamu pembicara yang mempresentasikan conference itu gitu, ada karya yang kamu presentasikan. Lanjut ke penghargaan. Nah, di penghargaan ini tuh lebih ke kalau yang tadi tuh kan ada di atas ini tuh prestasi. Nah, prestasi ini lebih ke kejuaraan, dapat medali, dapat juara. Tapi yang di terakhir ini tuh lebih ke penghargaan. Misalkan pernah ikut exhibition gitu. Dulu aku pernah ikut exhibition penelitian bareng tim gitu. Terus kita misalkan dapat 10 favorit misalnya gitu, atau kayak dapat penghargaan spesial dari pemerintah atau dari gubernur atau dari wali kota atau dari rektor gitu ya. Ingat bahwa mengisi kolom-kolom kayak gini tuh dimulai dari urutan yang paling baru gitu, baru diurutkan ke yang terlama. Ini tuh bebas mau berapapun, gak ada batasan, jadi mau 10, 20, 100 mungkin ya penghargaan atau prestasi serta karya ilmiah pengalaman riset kalian tinggal diisi aja sesuai yang sebenarnya. Jangan dibohong-bohongin, walaupun kayak nggak upload sertifikat gitu ya, tapi nanti pas wawancara tuh biasanya tuh pewawancaranya tuh suka kayak sambil nanya-nanya tuh dia buka profil kita di internet gitu loh, dia cari bener nggak kita pernah dapat ini, pernah dapat itu, karya ilmiah kita ini bener nggak, terus conference-nya ini ada nggak gitu. Nah, jadi jangan bohong-bohong ya. Kita lanjut, langsung klik simpan. Guys, kita udah masuk ke laman yang dokumen, unggah dokumen beasiswa doktor. Nah, jadi kalau misalnya kalian daftar master atau magister itu akan tulisannya unggah dokumen beasiswa magister. Ini gampang ya, jadi tinggal masukin aja dokumen sesuai yang diminta. Ada sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku kalau kalian punya IELTS atau TOEFL, terus KTP, terus surat rekomendasi. Nah, jadi di sini tuh harus berupa PDF. Jadi pastikan dokumen-dokumen kalian itu dalam bentuk PDF ya. Ini ijazah, jangan lupa scan ijazah S2. Nah, jadi kalau misalkan kamu daftar untuk S2, ini bakalan diminta scan ijazah S1 gitu ya. Nah, kemudian LOA-nya. Jadi tadi kan kita daftarnya tuh jalur yang sudah dapat LOA unconditional. Jadi kita harus upload atau unggah dokumen LOA unconditional-nya. Nah, ini udah kita upload semua tuh. Kalau misalkan nih kayak sertifikat bahasa asing kan itu bintang 1 dan lain-lain juga bintang 1, itu wajib diisi aja. Tapi kalau misalnya dia bintangnya ada 2, itu wajib mengisi nomor dokumen gitu. Tapi ini kita karena nggak ada bintang 2, jadi dikosongkan juga nggak apa-apa. Terus
pemberi rekomendasi, nama pemberi rekomendasi. Jadi diisi siapa pemberi rekomendasi kalian ketika mendaftar beasiswa LPDP ini. Yang tadi surat rekomendasinya sudah kalian unggah. Nah, misalkan Dr. Gerard ya, nama dosen kalian, Gerard Albert, keren banget. Terus, nah ini kita masuk ke isian esai. Di isian esai ini kalian boleh untuk menulis secara terpisah di dokumen yang lain. Nanti kalian copy paste ke kolom isian ini boleh. Nah, jadi ya, maksimal jumlah kata itu 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi untuk proposal penelitian kita bisa copy paste. Lanjut, habis itu isi yang komitmen kembali ke Indonesia juga bisa dikopas dari yang sudah kalian tulis. Nih. Oke, kita langsung simpan. Yeay! Dan jadi udah sampai di tahap akhir ringkasan formulir. Nah, di tahap ini kalian boleh cek lagi apakah sudah benar yang kalian isi. Nah, kalian kalau misalkan belum sesuai, ada nih yang mau diedit, itu kita bisa kembali lagi ke sebelumnya. Tinggal klik yang ada di atas ini. Nah, misalkan di dokumen ini kita bisa klik untuk kembali. Gitu. Nah, di sini kayak contohnya proposal penelitian itu bisa kita edit. Misalkan ini belum cocok nih, masih ada tuh misalkan mau nambahin tabel di sini karena seharusnya di sini ada tabel, boleh kalian tambah tabel misalkan di sini. Kalau misalkan kalian udah cek lagi nih, kalian udah review juga, udah oke nih, udah cocok semua, langsung bisa klik yang pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, jadi bakalan keluar surat pernyataan seperti ini yang harus kita sign, saya setuju. Habis saya setuju itu bakalan otomatis ke submit pendaftarannya gitu ya. Nah, untuk yang mengisi jalur LOA unconditional itu bakalan cuma bisa ngisi satu program studi sesuai LOA unconditional kita. Tapi buat yang daftar jalur non LOA itu kita bisa ngisi 3 pilihan ya guys. Oke, kira-kira itu sih yang bisa aku bagikan kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan lainnya, silahkan drop di komen ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga dapat informasi ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you for watching guys. Good luck untuk pendaftaran beasiswa LPDP-nya. See you soon in UK. Bye-bye.